Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rima Nur Badriya dengan nomor NIM 22810101030 dan rekan saya Aulia Afifah dengan nomor NIM 22810101044. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang teknik hipnoterapi dalam proses konseling. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian hipnoterapi. Menurut James Braid, ahli bedah yang mengembangkan teori kerentanan dan sugestibilitas yang diperdalam dengan tulisannya bahwa fenomena yang diamati adalah produk imajinasi klien yang dipengaruhi secara kuat oleh sugesti terapis yang diberikan secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, jadi hipnoterapi merupakan turunan dari ilmu psikologi yang mempelajari sugesti positif sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, serta perilaku dengan menggunakan bahasa komunikasi positif terhadap pikiran individu. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep hipnoterapi dalam konseling. Hipnoterapi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengetahui masalah pikiran, perasaan, dan perilaku. Hipnoterapi juga dapat dikatakan sebagai suatu teknik terapi pikiran dan penyembuhan yang menggunakan metode hipnotis untuk memberi sugesti atau perintah positif kepada pikiran bawah sadar untuk penyembuhan suatu gangguan psikologis, atau untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku menjadi lebih baik. Orang yang ahli dalam menggunakan hipnotis untuk terapi disebut hipnoterapis. Hipnoterapi menggunakan pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Salah satunya kekuatan dalam hipnoterapi adalah komunikasi. Materi selanjutnya yaitu aplikasi hipnoterapi dalam konseling. Hipnoterapi dalam konsultasi dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Beberapa teknik dasar hipnoterapi antara lain yaitu langsung saran, ide motor tanggapan, usia regresi, jangkar, dan objek citra. Istilah-istilah tersebut merupakan teknik dasar dalam menerapkan hipnosis. Selain itu, ada teknik media hipnoterapi yang terdiri dari bagian terapi, kursi terapi, terapi pengampunan, memengaruhi, menjembatani, terinformasikan anak teknik. Salah satu dari beberapa teknik tersebut yang pagar mudah untuk diaplikasikan yaitu pengampunan terapi melalui kegiatan teknik relaksasi progresif. Panduan teknik relaksasi progresif yang bisa dilakukan sendiri oleh konseli, yaitu yang pertama awal, yang kedua relaksasi mata, yang ketiga relaksasi leher, yang keempat relaksasi tangan, yang kelima relaksasi pikiran, yang keenam relaksasi kaki, dan yang ketujuh pengakhiran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia Afifah. Perkenalkan, nama saya Aulia Afifah. Sebagai pemateri kedua, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri 1, yaitu tentang tahapan hipnoterapi dalam konseling. Tahapan hipnoterapi dalam konseling terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada pre-induction, yaitu tahapan awal yang merupakan proses penting di mana seorang terapis ini mulai membina hubungan yang harmonis dan penuh kepercayaan dengan klien, atau sebelum memasuki proses hipnoterapi selanjutnya. Yang kedua yaitu ada suggestibility test, yang mana bertujuannya itu untuk menciptakan kondisi yang tenang pada individu, meredakan ketakutan yang mungkin muncul sebagai bentuk mekanisme pertahanan, serta mempermudah penerimaan klien dalam kelompok yang sesuai berdasarkan respon mereka terhadap sugesti tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu induction, di mana tahapan ini merupakan proses di mana pasien atau klien ini diarahkan ke dalam kondisi ketegangan mendadak atau kekosongan mental, sehingga memungkinkan alam bawah sadarnya itu menjadi lebih terbuka. Yang keempat yaitu deeping, di mana prosesnya ini membawa pasien ke tingkat relaksasi yang lebih dalam, misalnya dengan membimbingnya membayangkan berada ke tempat favorit atau melakukan aktivitas yang fun atau lebih menyenangkan bagi diri pasien. Kemudian yang kelima yaitu suggestion, yaitu tahap di mana ini adalah tahap inti
yang mana mengkomunikasikan kata-kata atau mengkomunikasikan cell match kepada klien yang tidak sadar, dan proposal ini adalah tujuan hipnoterapi. Yang keenam yaitu ada termination, di mana tahapan akhir setelah sugesti disampaikan, terapis menambahkan kata-kata positif seperti "Anda hebat, maka mulailah," dan kembalikan pasien dan pelanggan ke dalam keadaan normal untuk mewujudkan impian pasien. Lanjut ke pembahasan teknik hipnoterapi dalam konseling. Yang pertama yaitu tekniknya terdapat ideomotor response, di mana dasar teori dari metode ini yaitu menyatakan bahwa individu lebih cenderung memberikan respons yang relatif jujur melalui gerakan fisik yang tidak sadar dibandingkan dengan pernyataan verbal atau komunikasi lisan. Yang kedua yaitu hypnotic regression, di mana teknik ini pasien bergerak mundur untuk menemukan sumber masalahnya. Dan yang ketiga yaitu terdapat systematic desensitization, di mana tujuannya yaitu untuk menurunkan tingkat kepekaan fobia dari klien. Seperti misalkan klien ini memiliki rasa takut dengan laba-laba, kemudian kita ini mengarahkan agar bertahap dia ini menjadi berani terhadap hewan yang ia fobiai. Kemudian yang keempat yaitu terdapat implosive desensitization, di mana teknik ini diterapkan ketika pasien mengalami refleksi. Dan yang kelima yaitu desensitization by object projection. Teknik ini melalui proyeksi objek menuntut klien untuk memvisualisasikan permasalahan yang bersumber dari aspek emosional, rasa nyeri, atau kondisi tubuhnya. Yang keenam yaitu The Information Child Technique, yang mana melibatkan respons emosional klien ketika ia kembali mengingat atau merasakan peristiwa traumatis di masa lalu. Yang ketujuh yaitu terdapat Gestalt terapi, di mana teknik ini dilakukan dalam permainan gameplay dan roleplay. Yang kedelapan terdapat Rewriting History, di mana langkah awal dalam teknik ini yaitu dimulai dengan pendekatan yang dikenal sebagai teknik pemetaan ulang informasi pada masa kanak-kanak. Yang kesembilan yaitu Open Screen Imagery, di mana metode ini memanfaatkan media layar visual layaknya layar bioskop, sinema, atau dalam proses ini klien diajak untuk membayangkan dirinya berada di dalam sebuah ruang bioskop, tepat di tengah ruangan menghadap langsung ke layar yang menjadi pusat perhatian. Yang ke-10 yaitu Positive Program Imagery. Yang ke-11 terdapat Verbalizing, klien diarahkan untuk mengungkapkan secara lisan pemahaman baru yang diperolehnya atau tindakan yang ia rasa perlu diambil. Yang ke-12 terdapat Direct Suggestion. Yang ke-13 Indirect Guide Imagery. Yang ke-14 yaitu Inner Guide, di mana menjadi klien ini dalam bentuk konsultan spiritual, malaikat, mentor, manusia, atau bijak sebagai panduan batin. Yang ke-15 yaitu Parts Terapi, di mana teknik ini dimanfaatkan untuk membantu klien mengatasi konflik batin, yaitu pertentangan yang muncul dari berbagai aspek atau sisi dalam dirinya. Yang ke-16 yaitu Dream Terapi, di mana pendekatan ini memanfaatkan mimpi sebagai representasi simbolik dari pesan-pesan alam bawah sadar. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kesimpulannya, hipnoterapi adalah salah satu bentuk terapi yang menggunakan hipnosis sebagai alat untuk memberikan sugesti kepada pikiran bawah sadar guna mengatasi berbagai permasalahan psikologi, emosional, dan perilaku. Secara etimologi, hipnoterapi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipnos atau tidur dan terape atau menyembuhkan, yang menegaskan bahwa hipnosis adalah suatu kondisi relaksasi mendalam yang dapat dimanfaatkan dalam terapi. Dalam praktiknya, hipnoterapi tidak sekedar menidurkan klien, tetapi lebih kepada membawa klien ke dalam kondisi kesadaran yang lebih fokus dan terbuka terhadap sugesti. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini terkait dengan gelombang otak alfa dan theta yang juga ditemukan dalam keadaan meditasi, doa khusyuk, atau saat seseorang terhanyut dalam bacaan.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.